Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Mahkamah Konstitusi mengakhiri sengketa pemilu legislatif 2024 untuk pengisian anggota DPR RI di daerah pemilihan Banten. Sengketa ini berakhir setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon Partai Demokrat yang kembali menggugat hasil pemungutan suara ulang atau PSU. Dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan perkara nomor 286 tentang pengisian kursi DPR RI daerah pemilihan Banten II tadi pagi. MK menyatakan menolak permohonan pemohon Partai Demokrat yang mempersoalkan hasil pemungutan suara ulang. Dalam perkara ini, PDI Perjuangan sebagai pihak terkait. Kedudukan hukum pemohon dan permohonan pemohon kabur. Sebelumnya, kuasa hukum KPU Joshua Victor dalam sidang pembacaan jawaban di Mahkamah Konstitusi meminta MK menolak permohonan pemohon Partai Demokrat. Permohonan pemohon yang mengajukan sengketa terhadap pemungutan suara ulang tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan putusan MK bersifat final dan mengikat. Pada saat PSU Pileg 2024 di Dapil Banten ini sempat menimbulkan kericuhan. Agenda dari jawaban pertanyaan yang hilang hasil DPR aslinya ke tenaga ahli Pak Romi dan seterusnya. Asas litis finire oportet dan memberikan kepastian hukum. Bahwa perlu dipahami, permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara akuo dapat mengganggu agenda negara lainnya seperti kelanjutan tahapan pemilu dan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pertama-tama kami ingin menegaskan dalam persidangan ini bahwa termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menjalankan perintah amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 183 tanggal 6 Juni 2024 dengan benar sesuai dengan asas langsung umum bebas rahasia, jujur adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi hari ini menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum 2024 Jilid 2, agenda sidang pengucapan putusan untuk perkara PHPU setelah pelaksanaan putusan MK tentang pemungutan suara ulang dan penyandingan suara. Apa saja putusan MK? Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenita langsung dari Gedung MK Jakarta. Selamat siang Nurul, ada berapa perkara yang disidangkan pada siang ini dan apakah sudah ada yang diucapkan putusannya? Selamat siang Anggi, Gemma, dan juga pemirsa. Betul sekali untuk hari ini Mahkamah Konstitusi sudah menggelar sidang putusan dari PHPU Pemilu 2024. Dan untuk hari ini ada sebanyak 7 perkara yang putusannya dibacakan dan sebagian besar dari 7 perkara itu hasilnya ditolak. 7 perkara itu adalah perkara nomor 294 yang diajukan oleh Rosdiansyah Rashid, nomor 286 dari Demokrat, 288 dari PAN, nomor perkara 291 dari Partai Golkar, nomor 289 dari Partai Nasdem, 290 dari Partai Golkar dan juga nomor perkara 292 dari PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, Gemma, Anggi dan juga pemirsa, sebagian besar dari perkara ini hasilnya ditolak. Salah satunya adalah perkara nomor 292 yang mana pada perkara ini Partai Nasdem ini berhasil mempertahankan kursinya karena nomor perkara itu ditolak. Dan juga untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama saya yaitu Ketua Tim Hukum Sengketa Pemilu dari Partai Nasdem, Bapak Ucok Edi Marpaung. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke. Bapak, ini kan nomor perkara 292 akhirnya Partai Nasdem berhasil mempertahankan kursinya. Bagaimana Pak? Betul, Partai Nasdem berhasil mempertahankan kursi yang sebetulnya Partai Nasdem sebagai pemohon di perkara nomor 17, tapi akhirnya hasilnya adalah putusannya rekapitulasi ulang. Dari hasil rekapitulasi ulang tersebut, Partai Nasdem menambah 1 kursi untuk DPRD Provinsi Dapil Papua 3. Nah, sekarang Partai Nasdem sebagai pihak terkait di putusan nomor 292 yang baru saja kita ikuti, yang akhirnya menolak permohonan PSI tersebut. Selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya Partai Nasdem karena sudah mempertahankan semua kursi di PHPU yang jilid 2 ini, nanti Partai Nasdem karena mempertahankan semua kursi akan merayakan lah dari kemenangan ini. Dan kebetulan memang di yang sekarang Partai Nasdem pihak terkait tidak ada yang kehilangan kursi.
putusan-putusan lainnya? Untuk putusan lainnya, untuk Dapil Lahat, ada memang satu putusan yang dikabulkan pihak terkaitnya Partai Nasdem, namun tidak mempengaruhi perolehan kursi. Begitu, rekan saya bisa menjelaskan. Baik, seperti yang disampaikan Ketua Tim Pemenangan PHPU, Ucok Edison, itu kita di perkara 290 ini kelanjutan dari perkara 275 yang saat itu dilakukan penghitungan ulang surat suara di Sumatera Selatan. Kemudian di 290 kita lakukan hitung ulang lagi di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi hasilnya tidak mempengaruhi perolehan kursi kita di Kabupaten Lahat Dapil 4. Jadi khusus untuk Lahat nanti KPU akan melakukan penetapan ulang, tapi untuk hasilnya sesuai dengan rekapitulasi ulang yang dilakukan di MK kemarin, Partai Nasdem tetap mempertahankan kursinya, begitu ya. Kursinya tetap dipertahankan sesuai dengan hasil sidang putusan tadi ya Pak? Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, selamat siang. Ya, Anggi, Gemma, dan juga pemirsa, seperti yang sudah disampaikan tadi, Partai Nasdem akhirnya berhasil mempertahankan kursinya untuk di Provinsi Papua. Dan juga tadi sidang sudah dimulai pada pukul 9 pagi dan selesai pada sekitar pukul setengah 11 siang. Dan pada sidang putusan tadi, ada 7 hakim konstitusi yang hadir yang membacakan putusan juga, yaitu ada Soehartoyo sebagai ketua yang merangkap dengan anggota, ada juga Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmik, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, dan juga Guntur Hamzah. Untuk sementara itu. Baik, terima kasih Nurul Zenita atas informasi Anda langsung dari Gedung MK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.